Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Bapak Ibu yang kami muliakan, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini, semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat wal afiyah. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan pada malam hari ini, sebagaimana informasi yang sudah disampaikan, bahwasanya pertemuan kita akan membahas seputar program belajar yang nantinya anak-anak, Bapak Ibu, yang nantinya Ananda sekalian belajar bersama di Rumah Quran Kemilau Sunnah Surabaya. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita menyampaikan beberapa poin, beberapa hal berkaitan dengan program belajar di Rumah Quran Kemilau Sunnah, sebelum itu, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama, tentunya ketika kita hendak melakukan sesuatu, terlebih itu adalah untuk menuntut ilmu, maka perbaikilah niat kita. Luruskan kembali niat kita, luruskan kembali niat kita sebagai orang tua. Semoga dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diturunkan kemudahan-kemudahan untuk anak-anak kita, sehingga anak kita bisa menghafal Quran dengan baik, belajar agama dengan baik, serta bisa memaksimalkan program-program yang sudah dijalankan di lembaga ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentunya ketika Bapak Ibu mendaftarkan dalam program ini, ada niat yang terbesit, ada tujuan yang sudah terpikirkan matang. Untuk apa anak-anak didaftarkan dalam program pembelajaran Al-Quran? Tentunya tidak lain supaya sedari dini, di usianya yang masih sangat produktif, di usianya masih sangat belia, anak-anak kita usahakan untuk mengenal dengan baik, mengenal dengan dekat Kitabullah Al-Quranul Karim. Di antara hadis Nabi SAW yang menjelaskan begitu banyak kemuliaan-kemuliaan bagi mereka yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Salah satu di antaranya hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barah. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. Rawahu Muslim. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahiru bil Qur'an, seorang yang lancar, yang baik dalam membaca Al-Quran,
ma'as-safaratil qiramil bararah. Kelak Allah akan berikan tempat yang mulia bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi. Adapun seorang yang membaca Al-Qur'an yatata'ta, terbata-bata, masih belum begitu lancar, masih belum begitu fasih, masih belum begitu baik. Fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Maka baginya tetap mendapatkan pahala. Bahkan ajrani, dua pahala. Dua pahala apa yang didapatkan? Pahala yang pertama adalah pahala yang niat kuat untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Yang kedua, ikhtiar, usaha yang terus-menerus dilakukan. Maka dari hadis ini disimpulkan bahwasanya ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka tidak ada yang sia-sia, Bapak Ibu. Baik mereka yang sudah lancar membaca Al-Qurannya, baik mereka yang mungkin baru tahap belajar membaca Al-Qurannya, ketika sudah berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah, bagi mereka pahala mengalir. Bagi mereka kebaikan terus Allah berikan. Ini salah satu contoh begitu Allah muliakan mereka, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Bahkan bacaan yang masih belum baik saja Allah berikan pahala. Allah berikan kebaikan. Lantas bagaimana ketika kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan lancar? Tentunya banyak sekali fadilah, keutamaan. Ya. Selain daripada hadis yang sudah tadi kita baca. Kalau kita bahas semuanya, Masya Allah. Sangat banyak sekali Bapak Ibu yang kami muliakan. Selanjutnya ada salah satu athar. Athar itu perkataannya sahabat. Athar sahih dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala man ahabba an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu falyanzur fa in kana yuhibbul qur'ana fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, man ahabba, siapa yang man ahabba an ya'lama, siapa yang ingin mengetahui, siapa yang ingin tahu, seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, falyantur, maka perhatikan. Fa in kana yuhibbul Qur'an, jika dia mencintai Al-Quran, fa innahu yuhibbullaha wa rasulah, maka sungguh dia mencintai Allah dan Rasul. Athar sahih dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Dari athar ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya salah satu indikasi, salah satu indikator bahwa seseorang itu dikatakan mencintai Allah dan Rasulnya, seberapa jauh, seberapa kuat, seberapa dekat ia bersama dengan Al-Quran. Ketika ia bersama dengan Al-Quran begitu dekat, begitu lengket, ya, sangat erat sekali, maka insya Allah salah satu di antara tanda-tanda bahwa ia betul-betul mencintai Allah dan Rasul-Nya. Bapak Ibu yang kami muliakan, itu di antara dua kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa saja yang dekat dengan Al-Quran, kepada siapa saja yang senantiasa berusaha untuk bersama Al-Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan,
kita masuk di selayang pandang. Sudah menjadi hal yang ma'ruf ketika kita mensekolahkan anak kita atau mengikutkan anak kita di program di suatu lembaga, maka perlu kita mengetahui minimal selayang pandang tentang lembaga tersebut. Rumah Quran Kemilau Sunnah Surabaya adalah program belajar non-formal yang berfokus pada tahfiz Al-Quran dan tarbiyah diniyah untuk jenjang usia sekolah dasar dan menengah pertama, jadi setara SD atau setara SMP. Rumah Quran Kemilau Sunnah Surabaya di bawah naungan Badan Hukum Yayasan Tarbiyah Kemilau Sunnah dengan nomor SK Kementerian Hukum dan HAM AHU strip 000369 titik AH titik 01 titik 04 titik 2023. Program Rumah Quran ini sebetulnya program lanjutan dari program sebelumnya yang sudah berjalan, yaitu Madrasah Weekend. Dan saat ini telah diperbarui konsep pembelajarannya dan muncullah program Rumah Quran. Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi di Rumah Quran ini adalah program belajar yang sifatnya non-formal. Ya. Kurikulum sesuai yang sudah kita siapkan. Sesuai dengan kebutuhan segmentasi usia yang memang kita menerima antara usia sekolah dasar sampai dengan menengah pertama. Alhamdulillah, di segmentasi usia anak dini ataupun di segmentasi usia balita, kami sudah membuka program tahfidz anak usia dini Sahabat Quran Kemilau Sunnah. Itu untuk mulai usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun. Jadi 3, 4, 5 sampai dengan 6 tahun. Atau setara KB TK. Ya. Alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun kurang lebih. Dan di tahun ini kami melanjutkan program sebelumnya yang sudah kami buka, yaitu Madrasah Weekend. Kemudian ada pembaharuan dalam konsep pembelajarannya. Alhamdulillah kita membuka program dengan wajah yang baru dan kita beri nama Rumah Quran. Selanjutnya, Rumah Quran Kemilau Sunnah di bawah pengawasan kami. Alhamdulillah atas izin Allah, kami salah satu di antara alumnus Pondok Pesantren Hamalatul Quran Yogyakarta dan juga salah satu murid talaqi dari Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Imad Al-Yamani, hafizahullah. Dan juga kami berguru ke beberapa masyayikh atau guru-guru dalam bidang ilmu tajwid. Sekilas saja, nanti tidak perlu dibaca semua. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk dalam program belajar. Ada 2 konsep program yang kita terapkan di Rumah Quran Kemilau Sunnah. Yang pertama adalah program Quraniyah, yang kedua program tarbiyah. Program Quraniyah meliputi tahfidz, tahsin, dan tajwid. Dari 3 poin ini, apa perbedaan yang menjadi pembeda antara tahfidz, tahsin, dan tajwid? Untuk tahfidz, Bapak Ibu, fokus dalam menghafal Quran. Ya. Untuk tahfidz adalah anak-anak menghafalkan, menyetorkan Al-Quran dan memurojaah.
Untuk tahsin, anak-anak memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Ya, fokus dalam perbaikan bacaan Al-Qur'an. Fokus dalam perbaikan bacaan Al-Qur'an atau lebih tepatnya praktikumnya. Adapun tajwid, fokus dalam pengenalan materi kaidah-kaidah ilmu tajwid atau teorinya. Jadi dalam program Qur'aniyah ini sudah menjadi satu kesatuan, sudah menjadi satu paket yang tidak bisa dipisahkan antara tahsin, tahfidz, dan juga tajwid. Walaupun sebagian ulama mendefinisikan antara tahsin dan tajwid adalah istilah yang sama. Tetapi di masyarakat Indonesia lebih familiar tahsin itu lebih mengarah ke praktikumnya, tajwid lebih mengarah ke teorinya. Dan ini juga ada pendapat ulama tajwid atau ulama qiraat yang juga sependapat dengan pendapat tadi. Tahsin adalah praktikumnya, tajwid adalah teorinya. Maka 3 poin ini tidak bisa lepas dari satu paket ini. Bagaimana model pembelajarannya? Sebelum anak-anak menghafal Quran, maka tentunya ada fase tahsin, pembenaran bacaan terlebih dahulu. Supaya ketika para santri menghafal Quran, tidak ada kesalahan yang dihafal. Ya, tidak ada kesalahan yang dihafal. Ayat ternyata keliru dalam membaca, kemudian dihafal, nah ini yang sebisa mungkin kita jauhi. Jadi fase pertama dalam pembelajaran Qur'aniyah adalah tahsin, yaitu pembenaran bacaan Al-Quran para santri. Kemudian setelah itu tahfidz, setelah dirasa cukup baik dalam tahsinnya, kemudian kita akan berikan kesempatan untuk menyetorkan hafalannya. Baru setelah itu ada materi berkaitan dengan pengenalan hukum-hukum ataupun kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Itu untuk program Qur'aniyah ataupun program yang pertama. Kemudian program yang kedua, tarbiyah. Program tarbiyah ini meliputi akidah, adab, hadis, dan fikih ibadah. Dalam materi akidah, kita akan mempelajari ataupun para santri akan mempelajari bagaimana konsep akidah Islam yang benar. Bagaimana konsep dasar tauhid yang tentunya ini sangat penting, yang menjadi pokok, yang menjadi pokok landasan pertama sebelum kita mempelajari hal apapun. Perlunya anak-anak kita memahami bagaimana konsep akidah yang benar. Kemudian yang kedua, adab. Adab lebih kepada akhlak. Pengenalan bagaimana berinteraksi, bersosialisasi, baik itu dengan hablum minan nas, baik itu dengan bagaimana berinteraksi dengan manusia atau dengan sesama, terlebih dengan hablum minallah. Ya, berkaitan dengan doa harian, zikir harian, insya Allah akan dipelajari dalam adab. Kemudian hadis. Para santri akan kita berikan pembekalan seputar hadis Nabi SAW yang sahih. Jadi akan kita pilihkan beberapa hadis yang bisa nantinya dihafal dan diamalkan dalam aktivitas harian. Dan tentunya hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Selanjutnya yang terakhir adalah fikih ibadah. Fikih kita fokus dalam hal ibadah.
Jadi nantinya para santri akan belajar kaifiyah ataupun bagaimana tata cara wudhu Nabi, bagaimana tata cara sholat Nabi, bagaimana tata cara puasa Nabi dan sebagainya yang berkaitan dengan ibadah. Nah, itulah Bapak Ibu yang kami muliakan, dua program belajar yang diterapkan di Rumah Quran Kemilos Sunnah. Yang pertama program Quraniyah meliputi tahfidz, tahsin dan tajwid. Yang kedua adalah program tarbiyah meliputi akidah, adab, hadis dan fikih ibadah. Selanjutnya, pedoman belajar atau acuan dalam belajar. Dalam program Quraniyah, pedoman belajar dalam tahfidz adalah talaqi. Talaqi itu tatap muka secara langsung. Tatap muka secara langsung. Tahsin dengan metode talaqi, tatap muka secara langsung. Tajwid dengan metode Asy-Syafi'i. Kita akan mengambil beberapa materi dari kitab metode Asy-Syafi'i. Kemudian untuk program tarbiyah, materi akidah, acuan belajarnya dari kitab Usul Thalathah. Materi adab dari kitab Hisnul Muslim, materi hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, dan materi fikih ibadah dari kitab Minhajul Muslim fil Ibadah. Kemudian jadwal belajar. Jadwal belajar untuk kelas banin. Banin itu artinya anak laki-laki. Nah, jadi untuk kelas ikhwan setiap hari Senin dan Selasa mulai pukul 16.00 sampai dengan 18.00 waktu Indonesia Barat. Di jam pertama, 30 menit pertama adalah materi akidah. 30 menit kedua materi adab dan 1 jam terakhir tahsin dan tahfidz. Kemudian hari Selasa, 30 menit pertama atau jam pertama adalah materi hadis. 30 menit kedua di jam kedua adalah materi fikih ibadah. Dan di 1 jam terakhir, di jam ketiga adalah tahsin dan tahfidz. Adapun untuk jadwal kelas banat atau kelas akhwat, setiap hari Rabu dan Kamis. Ya. Dimulai pukul 16.00 sampai dengan 18.00. Dengan jadwal sama seperti kelas banin, hanya berbeda harinya. Untuk kelas banin di Senin dan Selasa, untuk kelas banat di hari Rabu dan Kamis. Dan insya Allah, karena pembelajaran sampai dengan pukul 18.00, jadi insya Allah sholat maghribnya berjamaah di rumah Quran. Jadi Bapak Ibu, setelah menjemput Ananda, Ananda sudah dalam selesai menunaikan sholat wajib maghrib. Ya. Dan di sini ajang latihan untuk imam. Ya. Ajang latihan azan, ajang latihan iqamah dan imam di kelas bani. Adapun kelas banat, maka nanti akan ada giliran untuk latihan menjadi imam. Karena dalam jamaah wanita, ketika semua itu adalah jamaah wanita, maka tentunya tetap ada satu imam yang menjadi pemandu dalam ibadah sholat. Kemudian target belajar. Untuk program Quraniyah, santri mampu menghafalkan Al-Quran minimal juz 29 dan juz 30 dengan mutqin dalam waktu 6 bulan. Kemudian santri mampu memahami dan membaca Al-Quran dengan baik sesuai dengan kaidah dalam ilmu tajwid. Ini target belajar dalam program Quraniyah. Dalam target belajar ini, target yang memang kami usung selama 6 bulan atau program yang kami rencanakan selama 6 bulan. Insya Allah.
Adapun ketika santri sudah melebihi target 2 juz minimal, maka tetap akan kita dampingi dan kontrol sampai dengan program selesai sejauh mana Ananda menyelesaikan hafalan. Kemudian program tarbiyah. Santri mampu memahami prinsip dasar akidah Islam dengan pemahaman yang benar. Santri mampu memahami kandungan hadis Nabi dan adab seorang muslim dan bisa mengamalkannya dalam aktivitas harian. Santri mampu memahami tata cara ibadah sesuai dengan sunnah dan mempraktikkan dalam aktivitas beribadah. Inilah target belajar dari program Qur'aniyah dan program tarbiyah. Bapak Ibu yang kami muliakan, agenda ekstra selama masa belajar. Ada beberapa agenda kegiatan yang insya Allah akan kami terapkan dalam masa belajar di rumah Quran. Di antaranya nantinya insya Allah akan ada tugas murajaah harian. Nantinya akan ada kajian khusus orang tua. Ya. Untuk kajian khusus orang tua insya Allah nanti bergabung dengan orang tua dari program tahfidz anak usia dini yang kelas balita. Jadi insya Allah bisa menambah ukhuwah dan nanti ketika ada kajian bersama ataupun kajian khusus orang tua, dimohon Bapak Ibu bisa hadir mengikuti kajian. Untuk saat ini kajian kita bersifat online, jadi via Zoom meeting. Insya Allah. Kemudian agenda ekstra yang lain adalah adanya ujian akhir. Ya. Ujian akhir ini sifatnya bisa di akhir bulan ataupun juga per 3 bulan. Nantinya melihat situasi dan kondisi dan kemampuan dari para santri sudah sejauh mana dalam memahami materi. Dan di akhir program tentunya akan ada ujian akhir program. Baik. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikianlah sekilas program belajar di Rumah Quran Kemilos Sunnah. Harapan kami tentunya semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala yang sudah kita ikhtiarkan bersama, tentunya untuk mewujudkan generasi Qur'ani, generasi Rabbani sejak usia yang masih sangat dini, sehingga nantinya akan muncul, ya, akan regenerasi ya, para penghafal Quran, para pengemban Al-Quran di kemudian hari nanti insya Allah. Demikian Bapak Ibu yang kami muliakan, dari kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jika ada pertanyaan yang mau disampaikan, kami persilahkan Bapak Ibu bisa langsung dengan mic ataupun bisa melalui chat. Jika tidak ada pertanyaan, insya Allah sudah cukup jelas. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya. Tentunya bagi Bapak Ibu dan kita sebagai orang tua diberikan kesabaran dalam mendampingi anak-anak kita, dalam berikhtiar anak-anak kita menjadi penghafal Quran. Tentunya tidak hanya semangat dari anak-anak kita, yang terpenting adalah
support dari orang tua, dukungan dari orang tua dan doa dari orang tua supaya Allah berikan kemudahan kepada anak-anak kita dalam belajar ilmu agama. Demikian kami akhiri, mohon maaf atas segala khilaf. Jazakumullahu khairan atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. نختفي لقاءنا هذا بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته